Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akuntansi manajemen yang beranggotakan Fandi Ahmad Fauzi, Alivia Regita Cahyani, Erik Kustianto Faizin, Mariska Dwi Puspitasari yang akan memaparkan materi tentang perhitungan biaya standar. Kali ini yang dibahas pada perhitungan biaya standar adalah 1. Standar unit, 2. Biaya produk standar, 3. Analisis variansi deskripsi umum, 4. Analisis variansi bahan baku, 5. Analisis variansi tenaga kerja, 6. Analisis variansi biaya overhead. Standar unit. Standar adalah tolak ukur atau dasar-dasar norma untuk mengukur suatu kinerja. Standar harga adalah tanggung jawab gabungan dari operasional, pembelian, personalia, dan akuntansi. Biaya standar unit untuk suatu input tertentu bergantung pada standar kuantitas dan standar harga. Standar kuantitas mengacu pada jumlah input yang seharusnya digunakan per unit output. Standar harga mengacu pada jumlah yang seharusnya dibayar untuk jumlah input yang digunakan. Dirumuskan standar kuantitas kali standar harga. Jenis-jenis standar yaitu ada 2. Yang pertama, sesuatu yang ideal. Standar ideal membutuhkan efisiensi maksimum dan biaya dapat dicapai jika segala sesuatu beroperasi secara sempurna. Yang kedua, sesuatu yang saat ini dapat tercapai. Standar yang saat ini dapat tercapai atau currently attainable standard bisa dicapai dengan beroperasi secara efisien. Alasan penerapan biaya standar yaitu ada 2. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian sistem perhitungan biaya standar memperbaiki perencanaan dan pengendalian serta memperbaiki pengukuran kinerja. Yang kedua, perhitungan harga pokok produk. Perhitungan harga pokok produk dalam sistem perhitungan biaya standar, biaya-biaya dibebankan pada produk dengan menggunakan standar kuantitas dan harga untuk ketiga biaya produksi. Biaya produk standar. Biaya standar merupakan biaya yang direncanakan untuk suatu produk dalam kondisi operasi berjalan atau yang diantisipasikan. Dalam perusahaan manufaktur, biaya standar per unit adalah jumlah biaya standar untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Analisis variansi deskripsi umum. Varians adalah penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar. Varian tersebut menyangkut ketiga elemen biaya produksi, yaitu varian bahan baku, varian tenaga kerja, dan varian overhead pabrik. Anggaran fleksibel dapat digunakan untuk mengidentifikasikan biaya yang seharusnya muncul pada tingkat aktivitas aktual tertentu. Analisis variansi memiliki keputusan untuk menyelidiki serta variansi harga dan efisien. Variansi harga dan efisiensi. Total variansi anggaran adalah perbedaan antara biaya aktual input dan biaya yang direncanakan. Untuk penyederhanaan, merujuk pada total variansi anggaran sebagai total variansi. Kemudian keputusan untuk menyelidiki penyebab variansi dan mengambil tindakan perbaikan, seperti pada semua aktivitas memiliki biaya yang berhubungan dengannya. Sebagai prinsip umum, suatu penyelidikan seharusnya dilakukan hanya jika manfaat yang diperkirakan lebih banyak daripada biaya yang diperkirakan. Analisis variansi bahan baku. Analisis variansi bahan baku adalah total variansi yang mengukur perbedaan antara biaya aktual bahan baku dan tenaga kerja, serta biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual. Total variansi dapat dibagi dalam variansi harga dan penggunaan, memberikan informasi yang lebih banyak pada manajer. Selisih biaya yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara biaya bahan baku yang sesungguhnya terjadi dengan biaya bahan baku standar.
Selisih biaya ini disebabkan oleh adanya perbedaan harga sesungguhnya dengan harga standar, perbedaan antara kuantitas sesungguhnya dan kuantitas standar. Variansi bahan baku. Variansi atau selisih adalah perbedaan antara suatu rencana atau target dan suatu hasil. Dalam variansi bahan baku ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan cabang atau kolom, pendekatan rumus, dan pendekatan rumus dalam bahan baku langsung. A. Pendekatan kolom. Pendekatan kolom dapat digunakan untuk menghitung harga bahan baku dan variansi penggunaan. Banyak yang berpendapat pendekatan grafis ini lebih mudah daripada penggunaan rumus variansi. B. Pendekatan rumus. Variansi harga bahan baku dapat dihitung secara terpisah. Variansi harga bahan baku mengukur perbedaan antara berapa biaya yang harus dibayarkan untuk bahan baku dan berapa biaya yang secara aktual dibayar. Dengan rumus MVP sama dengan AP min SP kali AHI, di mana AP adalah harga aktual per unit, SP harga standar per unit, AHI kuantitas aktual bahan baku yang digunakan. Tanggung jawab terhadap pengendalian variasi harga bahan baku biasanya diemban oleh agen pembelian. Variasi penggunaan bahan baku langsung dengan pendekatan rumus. Variasi penggunaan bahan baku mengukur perbedaan antara bahan baku langsung yang secara aktual digunakan dan bahan baku langsung yang seharusnya digunakan untuk output aktual. Berikut rumus untuk menghitung variasi ini. MUV sama dengan AHI min SQ kali SP, di mana AHI adalah kuantitas aktual bahan baku yang digunakan, SQ adalah kuantitas standar bahan baku yang diperbolehkan untuk output aktual, SP adalah harga standar per unit. Analisis variansi tenaga kerja. Biaya tenaga kerja standar adalah biaya tenaga kerja yang seharusnya terjadi di dalam pengolahan produk. Penentuan biaya tenaga kerja standar terdiri dari tarif upah langsung standar dan jam kerja langsung standar. Tarif upah langsung standar adalah tarif upah langsung yang seharusnya terjadi untuk setiap satuan pengupahan, semisal upah per jam dan upah per potong di dalam pengolahan produk tertentu. Jam kerja langsung standar adalah jam kerja yang seharusnya dipakai di dalam pengolahan satu satuan produk. Variansi tenaga kerja langsung. Yang pertama, penghitungan variansi tarif tenaga kerja sebagai berikut. Varians tarif tenaga kerja sama dengan buka kurung tarif upah aktual per jam dikurangi tarif upah standar per jam tutup kurung dikali jam tenaga kerja langsung yang digunakan. Yang kedua, efisiensi tenaga kerja, mengukur perbedaan antara jam tenaga kerja yang secara aktual dan yang seharusnya digunakan dengan pendekatan rumus efisiensi tarif tenaga kerja sama dengan buka kurung jam aktual tenaga kerja langsung yang digunakan dikurangi jam standar tenaga kerja langsung yang seharusnya digunakan tutup kurung dikali tarif upah standar per jam. Analisis variansi biaya overhead. Variasi overhead total yaitu perbedaan antara overhead yang dibebankan dan overhead aktual, juga dibagi menjadi beberapa komponen. Total variansi variabel dibagi menjadi 2 komponen, variansi pengeluaran overhead variabel dan variansi efisiensi overhead variabel. Total variansi overhead dibagi menjadi 2 kategori, yaitu variansi pengeluaran overhead dan variansi volume overhead. Mengukur pengaruh agregat dari perbedaan antara tarif akrual overhead variabel
dan tarif standar overhead variabel seperti di bawah ini. Kemudian perbedaan antara overhead tetap akrual dan overhead tetap yang dibebankan. Overhead tetap yang dibebankan sama dengan tarif standar overhead tetap kali jam standar. Perbedaan antara overhead variabel yang akrual dengan yang dibebankan. Total variansi sama dengan biaya akrual overhead pabrik dikurangi overhead variabel yang dibebankan. Variansi efisiensi overhead variabel muncul karena penggunaan efisiensi atau tidak efisien tenaga kerja langsung, seperti yang di bawah ini. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.